kelihatan gede banget. Masa sih? Makanya sekali-sekali tuh Mas, kerjalah di depan layar. Rasakan dilema yang dirasakan oleh orang-orang bekerja di depan layar. Kelihatan lebih gede ya? Ini emang lensanya okuler ya ini. Tapi balik lagi nih, kita belum memperkenalkan Om Gun ke Mas Fajar. Iya, jadi Mas Fajar di rumah kosan ini kita ini punya makhluk yang tidak tampak oleh mata, tidak dapat dirasakan fisiknya, tapi kita bisa dengar suaranya. Tuh. Oke. Ini namanya Om Gun. Om Gun. Coba disapa, Mas. Om Gun? Oh, mau cowok aja sedikit loh. Kemarin cewek banyak banget loh. Moek-moek. Oke, itu dia Om Gun ya. Dan Om Gun juga mau informasi apa sih Om Gun? Dah dulu nape? Oke. Dan Om Gun juga mau Om Gun juga mau ngasih tahu. Kita juga mau ngasih tahu buat perempuan hebat yang mau nelfon-nelfon nanya-nanya tentang suka duka menjadi sutradara, bagaimana caranya menjadi sutradara, enak nggak sih jadi sutradara, dan apa saja sih caranya untuk bisa menjadi pemain film mungkin. Nah, perempuan hebat bisa kirim pertanyaannya ke mana, Ranggi? Telepon langsung di 02163488062 atau WhatsApp di 0811219994756. Ada dapat hadiah nggak? Kalau nomor hotline banjir tahu? Oh, satu naiknya ya, jangan semuanya. Bener tumpah. Oke, nah. Atau pengen punya pengalaman gitu banyak. Iya. Pengen main film disuruh bayar dulu, beli peran gitu nggak taunya nggak jadi. Itu banyak loh curhatan-curhatan kayak gitu. Nah, sebenarnya sebelum kita bicara suka dukanya ya, suka dukanya, untuk dalam menentukan semua pemain di dalam sebuah film, itu apakah benar-benar pure hak vetonya sutradara atau masih ada pertimbangan-pertimbangan lain sih? Sebenarnya prosesnya itu lewat casting director. Jadi casting director itu yang menyaring sebenarnya orang yang datang untuk casting itu ada potensi atau enggak, yang kedua cocok sama karakter di skenario atau enggak gitu. Atau biasanya dia mengcasting dulu semua orang, terus sisanya yang nggak cocok dijadikan bank data gitu. File ya. Ya, jadi ketika ada skenario, si casting director cari, oh ini kayaknya cocok nih untuk mempersingkat waktu kan. Terus habis itu dipresent ke sutradara, ini kayaknya cocok ini, cocok ini, cocok ini gitu. Kalau yang baru-baru mungkin gitu, kalau yang udah senior gitu, kalau Mbak Anya gitu, misalnya Tanggi, misalnya kan karena udah pernah kelihatan di layar gini, biasanya dipanggil untuk screen test. Jadi karena acting pasti udah bisa, depan kamera pasti udah bisa gitu kan. Cuman perannya cocok kan ya sama dia nih? Perannya cocok nih, jadi ceknya itu bukan tes, bukan casting tapi screen test. Oh beda cocok tuh dengan casting sama karakternya screen ya. test. Di atas casting ya kalau Di atas screen casting test dikit gitu. Test cam gitu ya? Beda lagi? Screen test cam untuk ngetes alat aja sih. Jadi dia screen test untuk kita datang ke lokasi, di make up, pakai kostumnya, pakai apanya lengkap, dilihat nanti baru dipresent ke sutradara. Sutradara milih beberapa nama, baru dibahas ke produser. Produser ngelihatnya dari banyak hal. Kalau sutradara kan hanya ngelihat, oke Pak ini cocok untuk karakter ini. Untuk perannya aja gitu. Untuk perannya, produser lihatnya dari banyak hal, misalnya komersil apa enggak. Oke, ini akan tampangnya nggak ngejual nih, itu produser tuh. Followersnya dikit. Nah sekarang begitu. Iya kan, followersnya dikit gitu. Sebenarnya itu nggak pas ya kalau follower banyak atau nggak mempengaruhi ini. Karena ada buzzer. Itu biasanya untuk produser ngakalin budget promo aja sih. Oke, kita ngebantu nih promo karena dia followernya 2 juta. Dimasukin di kontrak gitu ya? Dimasukin kontrak ya, sekalian bantuin promo ya. Sebenarnya kalau film atau produser yang budget produksinya cukup untuk promo, ya udah nggak mikirin itu, dia harus hanya mikirin filmnya cocok perannya itu dan filmnya bagus. Tunggi, salah lo kemarin nyogok sutradara, direktur casting yang mesti lo sogok. Oh iya, salah orang ya? Kirain caranya yang salah, itu orangnya. Lu deket-deketin sutradara nggak bisa langsung. Ada casting director dulu. Saya pernah Mas dapat peran utama, di calling Mas datang ya ke lokasi dapat peran utama, saya datang sono. Kagak diambil gambar, saya udah lama nungguin. Kok sih nggak di tag juga sih? Nanti peran utama, iya utamakan yang lain ya katanya. Saya ngomong jadinya. Mana loh? Tapi kalau kita bicara tantangan nih, tantangan terberat dalam industri film, apalagi Mas Fajar ini kan udah ngerasain dari era sosial media masih Friendster. Friendster. Tua banget ya? Nyebutnya sih mengejutkan. Buat perempuan hebat yang nggak tahu, coba di Google aja ya. Google nih udah malas nongolin gitu. Dari zamannya Friendster sampai sekarang sudah banyak Instagram dan sebagainya. Ada tantangan-tantangan apa yang dihadapi dari fase ke fase? Kalau di sutradara Ini konsisten loh macaranya, bener loh dia.
Kalau sutradara sih sebenarnya dia orang paling berat ya karena komandan lapangan ya gitu. Jadi dia harus mendirect dua hal di dalam layar maupun di luar layar gitu. Jadi sutradara itu orang yang paling jago acting di lokasi syuting gitu. Misalnya pada hari itu gensetnya meleduk nih, terus nggak bisa ngapa-ngapain, kameranya nggak bisa nyala, terus mbaknya yang main datang nih artisnya. Hai Mas Nugros, gimana? Aman hari ini? Oh aman, tenang aja. Nanti kamu make up dulu ya, nanti kita gini-gini. Padahal tuh genset lagi ada masalah. Lagi ada masalah, kan nggak bisa kita langsung kusut mukanya kan. Dan itu semua informasi kan datang cepat. Misalnya, Mas tiba-tiba hujan, kita sound nggak bisa ngerekam audio gitu. Ya udah berarti harus berhenti atau apa, harus mikir cepat apa lagi. Karena every single minute kan genset muter terus, nggak boleh overtime, kita nggak bisa. Sutradara mikirin kayak gitu juga? Iya, karena kan harus mikir kalau kita nunggu hujan selesai jam 12 malam, nanti acting para aktornya udah pada ngantuk, padahal adegannya udah harus happy kan, nggak bisa akan fulfill acting baiknya. Lebih-lebih dari orang tua ya tugasnya ya? Lebih ribet ya. Ini mikirinnya loh ternyata, aku pikir udah enak tinggal cut, action, cut. Nah, itu sebenarnya yang dilihat orang di lokasi syuting. Kalau sutradaranya cuma duduk doang atau hanya begini doang, nah itu kan sudah jadi syuting film itu intinya sebelum syuting. Jadi persiapan itu sudah dipastiin dulu, dia udah tahu 90% tuh ya? Ya, dari skenario dia udah milih pemain, dia udah ke lokasi syutingnya, dia udah ngarahin nanti kameranya di sini ya. Pada saat hari scene ini ngambil kameranya di sini, lampunya begini, kostumnya begini, sudah dipastiin semua. Jadi emang pada hari syuting kita hitungannya misalnya jalan-jalan sih gitu. Tuh, makanya. Karena semua krunya udah tahu. Udah bagi-bagi tugas. Ya, udah tahu. Ibarat kata kuenya udah dibagi-bagi, tinggal makan bersama. Untungnya cowoknya, jadi moodnya tuh nggak keganggu. Kalau cewek kan takutnya keganggu, sutradara cewek gitu nih. Jangan mancing ya, jangan bawa gender nih. Nah, tadi kan misalnya tiba-tiba genset meleduk gitu. Dia bete, tiba-tiba datang set. Gimana aman? Aman gimana lu lihat lu? Wah, udah keganggu gitu. Cewek kan kayak gitu, makanya nggak bisa sesukses sutradara cowok. Saya nggak terima. Kenapa? Karena banyak di luar sana perempuan-perempuan yang menjadi sutradara yang TOPBGT ya. Sutradara cewek? Ada. Sukses nggak? Sukses. Siapa? Nohlia. Divi Zeng. Studi film selalu berfokus pada laki-laki karena laki-laki telah menguasai sebagian besar aspek dari sebuah film. Padahal di industri perfilman Indonesia juga memiliki sebagian sutradara-sutradara perempuan yang cerdas dengan karya-karya yang berkualitas. Seperti beberapa sutradara perempuan berikut yang memiliki karya dengan genre yang berbeda-beda. Yang pertama ada Mouly Surya. Mouly Surya sudah merilis film Visi di tahun 2008. Namun di tahun 2018 lewat film Marlina si Pembunuh dalam 4 babak, Mouly mampu membuktikan diri sebagai sutradara perempuan yang cerdas dengan membuat film Marlina si Pembunuh 4 babak yang sukses besar di berbagai festival penghargaan film baik nasional maupun internasional. Nah, yang kedua ada Kamila Andini. Lewat Skala Niskala, Kamila Andini menghadirkan kebudayaan Bali yang cukup kental. Seperti Marlina, film Skala Niskala juga mampu membawa nama Kamila Andini terdengar di dunia perfilman. Skala Niskala mampu berdiri di berbagai festival-festival perfilman tanah air dan luar negeri berkat arahan cerdas dari Kamila Andini. Yang ketiga ada Upi Avianto. Kalau yang satu ini namanya sudah begitu akrab didengar di telinga. Sejumlah filmnya sukses menjadi favorit anak muda. Ya, sebut saja Realita Cinta Rock and Roll dan My Stupid Boss. Bedanya dengan sutradara lain, Upi cenderung memilih untuk menampilkan cerita perspektif cowok yang maskulin dalam berbagai film-filmnya yang dibuat. Tuh, perempuan juga bisa kok menyutradarai, bisa juga mengomandokan lapangan yang seribet tadi bisa. Mas Fajar Nugros sampaikan. Iya, ternyata banyak ya. Juga ya ternyata urusannya ya Iya, sutradara. makanya ribet. Tapi saya pernah ketemu sutradara yang nyantai banget gitu, Mas. Dia duduknya bangku biasa kan, bangku gitu. Di belakangnya gini, yang dari ke belakang nggak ngelihat set. Action! Pakai tua begitu. Terus? Ya itu dia, makanya tiba-tiba dia udah pakai feeling, udah sepi, udah nggak ada adegan. Cut! Dia nggak ngelihat gitu.
Itu ilmunya gimana? Ya banyak cara kan feelingnya cara ya. sutradara untuk Ya. karena film tuh kembali lagi ke soal rasa kan. Cuman kalau rasa nih ya biasanya itu selain masalah rasa di batin juga rasa di dompet. Justru sutradara tuh bayarannya tuh gimana sih? Beneran deh. Hitung-hitungannya gitu Bisa hidup nggak gimana? sih jadi sutradara? Ya alhamdulillah. Nggak yakin nggak mau mengaktifkan SH-nya lagi. Lihat badannya udah subur. Hukumnya gitu loh. Badannya udah subur, berarti kan Iya bener nyaman. ya. Yakin nggak pengen punya koleksi cincin-cincin, perempuan-perempuan, nyetir-nyetir gitu. Nah, tapi nggak usah ya, sutradara nggak usah bayar perempuan malah dibayar sama orang lain datang ke dia ya, Itu benar dia. juga sih. Minta peran ya mesti itu. Tapi memang kalau kita bicara mengenai film, banyak film-film itu yang terkadang saking mengenanya oleh para penonton sampai mereka ulang adegannya dengan gaya penonton masing-masing. Di remake gitu. Ya, semacam seperti itu. Parodi. Ya, bisa jadi. Ini perempuan hebat, yuk lihat sama-sama. Apa yang kamu lakukan ke saya itu jajan garing iya orang-orang ya itu ya aja taunya. Rangga, kamu cuma butuh cari 2 orang di bawah kamu. MLM ya? Bukan, ini networking. Tuh, Parodi. sih. Dojel lo kerjanya. Tapi jadi sutradara sekarang gampang deh kayaknya. Kan channelnya udah nggak perlu kayak zaman dulu kan mesti datang dulu kemana, membuka apa peluang baru dan segala macam. Sekarang dengan adanya kayak YouTube dan segala macam, semua orang bisa jadi sutradara dong. Ya memang sekarang kesempatannya beda sama dulu. Dulu kan film itu harus pakai seluloid. Seluloid 1/4 menitnya bisa 2 juta, 3 juta gitu. Jadi Tinggal dia ngomong apa tuh? Siloid. Siloid apa? Yang kesini ngelipet-lipet. Ya Allah tuh seluloid. Beda itu ya? Selulit. 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 Ya kan perempuan hebat bener. Itu parodinya jadi aja. investasi filmnya kan mahal banget kan untuk satu project. Jadi orang mungkin butuh dari sutradara tuh butuh step yang sangat serius gitu. Kalau sekarang kan ngerekam bisa pakai apa aja, handphone bisa 4K, salah adegan bisa tinggal delete aja, nggak menghanguskan film gitu sih. Zaman dulu begitu mau ngomong action, oke, kamera roll. Nah, action tuh buruan tuh action tuh berapa pita tuh udah keluar. Udah ngegulung ya. Iya. Jadi itu juga udah menjadi cost produksinya yang cukup menjadi pertimbangan ya. Makanya jadi sutradara dulu tuh sangat sulit perjalanannya. Sekarang jauh lebih mudah. Iya, everybody can be a director. Termasuk menjadi sutradara dalam hidupnya sendiri. Bikin vlog. Iya, benar-benar. Kan mensutradarakan dirinya sendiri. Iya, daily vlog gitu. Ada yang mau diomongin lagi, Pak? Aku masih banyak yang pengen ditanyain Masih gitu. pengen. Cuman iklannya lebih banyaknya. Kalau gitu coba dikasih tahu kalau misalnya mau ikut-ikutan nanya kemana. Langsung aja telepon kita nih di 021634 8062 atau pengen WhatsApp langsung aja di 081219994756. Sekali lagi 4756 ditunggu di lobby.